Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan lagi yang di komentar video brush generator separated excitation tentang dengan cara ini pakai penggerak apa, Mas? Jadi pertanyaan tentang ini pakai penggerak apa. Yang kedua, bisakah Mas membuat pembangkit yang tanpa BBM dan uap? Kami sangat membutuhkan untuk daerah pedalaman yang jauh dari PLN, juga jauh dari BBM, selain solar cell. Jadi pengennya itu apapun untuk menggerakkan ini, jangan pakai solar cell. Kemudian yang saya cari modifikasi dari aki ke motor, ke AVR atau lainnya, kemudian keluar listrik dari generator. Saya ingin minta mampu keluar listrik 500 sampai 1000 watt saja, Mas. Ini untuk rumah yang jauh dari PLN, jauh dari BBM. Jangan yang dari sinar matahari. Mohon didesainkan. Ini saya subscribe. Oke, terima kasih ya untuk subscribe-nya, untuk atensinya. Jadi pertama kita akan jelasin, sebenarnya sudah tahu juga sih, generator itu suatu alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Satu itu. Terus kemudian untuk menggerakkannya itu apa? Ya sesuatu yang bergerak. Bisa juga itu dari aliran udara, aliran air, kemudian bisa juga untuk tekanan uap, bisa juga dari gelombang laut, itu juga bisa, tinggal mekanismenya. Bisa juga digerakkan oleh manusia, misalkan mau dikayuh itu tetap bisa bergerak, itu rotor dari generator. Terus kemudian dari apalagi ya, motor listrik itu juga bisa, engine diesel, engine bensin bisa juga. Nah untuk motor listrik ini tadi memang bisa, tapi kalau misalkan teman-teman pengennya itu misalkan dari motor menggerakkan generator, terus kemudian dari generator keluarannya nanti untuk menyuplai motor dengan tujuan untuk free energy istilah umumnya, itu saya katakan di sini sama sekali nggak bisa. Tidak bisa. Mungkin nanti bisa berputar beberapa waktu, setelah itu nanti akan berhenti juga. Apalagi kalau dia itu dibebani. Kenapa bisa begitu? Perlu teman-teman tahu, semua alat, semua mesin apapun, alat apapun ya, pasti ada namanya efisiensi. Dan efisiensinya biasanya di bawah 100%. Seperti itu memang. Kalau misalkan apalagi kalau di atas 100% ya, itu udah nggak bisa. 100% saja itu agak sulit untuk mendapatkannya. Paling cuma 99, sekian gitu ya. Kalau untuk 100% efisiensi nggak bisa. Saya ingat saya seperti itu. Apalagi kalau efisiensi lebih dari 100%. Nah itu kalau sama orang-orang ahli ilmu, apalagi sama guru kami, pasti akan dimarahin kalau kita ngomong efisiensi ada lebih dari 100%. Pasti dimarahin. Oke, jadi begini, kenapa kok efisiensi kurang dari 100%? Jadi efisiensi itu analoginya seperti kalau kita membeli sebuah barang, misalkan harga aslinya itu, barangnya apa ya, emas batangan lah ya, harga aslinya 90 juta, kemudian sama penjualnya diberi harga di situ 100 juta. Jadi untuk mendapatkan emas batangan berharga yang harganya 90 juta tadi, kita harus mengeluarkan uang senilai 100 juta rupiah. Nah, itulah yang disebut efisiensi. Keluarnya 100, dapatnya cuma 90. Seperti itu. Nah, itu untuk apa beda 10 juta tadi? Ya untuk labanya, untuk pajaknya, untuk administrasi, untuk transportasi, dan lain sebagainya. Itu analogi untuk efisiensi. Di mesin juga sama, misalkan motor. Jadi kalau namanya watt itu kan suatu energi yang bisa kita manfaatkan, atau energi yang ada fisiknya itu, entah itu dari menjadi panas, gerak, atau mungkin jadi cahaya. Untuk motor listrik misalkan, di bagian porosnya itu kan berputar, yang kita ambil putarannya itu berapa watt. Jadi di situ bisa diukur. Ada alat ukurnya sendiri. Torsinya berapa, wattnya berapa di poros itu. Misalkan di motor listrik itu membutuhkan 300, bisa mengeluarkan 300 watt di rotornya. Maka di bagian supply-nya, listriknya itu biasanya
bukan biasanya, tapi pasti lebih besar dari 300 watt, katakanlah 350 watt. Jadi listriknya itu 350 watt, keluarnya di poros itu cuma 300 watt. Nah itu 50 wattnya kemana? Apakah dikorupsi oleh motor ini? Enggak, motor nggak bisa korupsi ya. Nah di situ dia digunakan untuk membangkitkan kemagnetan, makanya nanti jadi daya reaktif. Kemudian untuk mengatasi gaya gesek, untuk mengatasi beratnya rotor itu sendiri. Nah itu 50 wattnya itu ke situ untuk operasionalnya dia gitu ya. Kalau ibarat pembelian tadi ya laba sama administrasi seperti itu. Nah itu di motor. Di lampu juga sama. Nanti ada yang jadi panas, ada yang jadi apalah gitu. Terus mungkin di mesin seperti apa ya, laptop, handphone, itu juga sama, ada rugi-rugi juga di situ. Kita hanya bisa meminimalisir rugi tersebut sekecil mungkin, bisa. Tapi kalau misalkan membuat efisiensinya jadi lebih besar dari 100, itu nggak bisa. Makanya kenapa free energy itu adalah mustahil. Misalkan ini motor, ini generator. Motor digunakan untuk memutar generator, generator untuk menyuplai motor. Nggak bisa, karena motor itu, katakanlah shaftnya itu 300 watt untuk memutar generator. Ya, 300 watt. Otomatis supply dari motor itu lebih besar dari 300 watt, katakanlah 350. Sedangkan untuk generator, dia juga punya efisiensi yang diberikan di porosnya itu 300 watt, di keluarannya nanti pasti lebih rendah. Katakanlah 290 gitu. Jadi 290 kalau dihubungkan ke motor ya bisa nyuplai motor, tapi kan kurang. Nanti cuma 290 watt. Lah kok cuma 290 watt? Nanti di shaftnya nanti bisa turun. Katakanlah jadi 250 atau 240 watt saja. Di sini nanti supply-nya turun lagi, makin turun, lama-lama berhenti. Itu cuma motor dan generator saja. Belum ketika generator saya hubungkan ke lampu, ke pemanas, atau ke motor yang lain. Sama sekali nggak bisa untuk free energy itu. Jadi solusinya untuk yang masnya tadi bagaimana? Kalau nggak solar cell, ya untuk air atau angin. Kalau solar cell ya untuk menangkap cahaya matahari diubah jadi listrik, terus nanti disimpan di baterai. Kemudian untuk air nanti bisa pembangkit listrik tenaga mikrohidro, atau kalau yang memang besar ya PLTA gitu ya. Atau bisa juga pakai angin kalau di situ memang anginnya cukup kencang dan stabil terus. Ya anginnya besar gitu ya. Itu bisa. Itu aja mungkin teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin sanggahan ya, sampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk masnya yang tadi ya semoga bisa membantu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.